pembukaan sidang paripurna APBD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2021. Kita juga patut mengucap syukur kepada Tuhan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, namun Tuhan masih terus memperkenankan kita semua melewati tahun 2020 dan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021. Semoga di tahun 2021 Tuhan memberikan berkah, kesejahteraan dan pertolongan sehingga seluruh rakyat Biak Numfor dan kita semua bebas dari COVID-19 dan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membangun Kabupaten Biak Numfor. Di awal tahun 2021 kita dikejutkan dengan berbagai musibah yang melanda tanah air. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk turut prihatin serta mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik kecelakaan pesawat Sriwijaya maupun gempa bumi, banjir, dan berbagai bencana lainnya yang menimpa bangsa dan negara kita. Pada kesempatan yang baik dan terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada unsur pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato Bupati sebagai pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan TNI Polri serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dalam menciptakan stabilitas daerah yang sangat kondusif. Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan. Namun tahapan demi tahapan dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Rancangan APBD tahun anggaran 2021 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah atau SIPD, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 tetap memperhatikan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah yang telah disesuaikan dalam kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur baru yang telah dimutakhirkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada bagian ini perlu saya memberikan penjelasan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat bahwa dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang baru ini mempengaruhi seluruh perencanaan keuangan di seluruh Indonesia, sehingga bukan saja kita di Kabupaten Biak Numfor, tetapi berbagai daerah di Indonesia bahkan di Papua mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan aplikasi yang digunakan di Indonesia sesuai dengan petunjuk kementerian bagi seluruh daerah. Sehingga inilah yang membuat seluruh perencanaan kita mengalami keterlambatan, dan kita adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang harus bersyukur karena kita dapat mendahului beberapa kabupaten-kabupaten yang lain di tanah Papua. Hal ini juga berdampak sehingga kita mengetahui bahwa di bulan Januari tahun 2021 seluruh upah atau hak
aparatur sipil negara, bahkan sampai dengan kita para pejabat politik yang ada di pemerintah daerah mengalami keterlambatan dalam menerima insentif atau upah kita karena penyesuaian dari seluruh sistem aplikasi yang digunakan. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, dampak pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 mengakibatkan perekonomian global tertekan dan menurun sangat tajam, termasuk perekonomian nasional dan seluruh daerah termasuk Kabupaten Biak Numfor. Pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap dana transfer ke daerah. Demikian halnya selama pandemi COVID-19, penerimaan PAD Kabupaten Biak Numfor kurang optimal. Hal ini berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi dan penerimaan PAD Kabupaten Biak Numfor secara jumlah belum mampu menopang kebutuhan untuk belanja publik. Sesuai data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor, bahwa total kumulatif kasus positif COVID-19 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 terkonfirmasi sebanyak 997 orang, yang sembuh sebanyak 853 orang, yang dirawat 102 orang, dan meninggal 37 orang. Menyikapi perkembangan pandemi COVID-19, maka kebijakan APBD tahun anggaran 2021 harus memberikan porsi untuk penanganan aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi daerah dampak pandemi COVID-19, terutama memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin, serta meningkatkan peran aktif aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam rangka mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 untuk menjamin validitas, akuntabilitas, dan penggunaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak semua elemen masyarakat, mari kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. APBD tahun anggaran 2021 disusun dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah sehingga seluruh proses pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Maka dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan yang termuat dalam APBD tahun anggaran 2021, tetap mempedomani berbagai kebijakan anggaran yang termuat dalam kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati sebagai manifestasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah tetap mendapat perhatian yang serius dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi payung hukum dan landasan konstitusional bagi aparatur dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. Pemerintah daerah mendorong percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun mengingat masa transisi dari SIMDA keuangan ke SIPD, maka untuk proses peralihannya pemerintah daerah tetap akan bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait penggunaan aplikasi SIMDA keuangan sehingga pengoperasiannya dapat dilakukan secara paralel antara SIPD dan SIMDA keuangan. Tentu menjadi harapan bersama
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus semakin baik dan secara khusus laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 dapat segera disajikan untuk pemeriksaan BPK RI yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2021. Yang terhormat, ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan gambaran umum struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Pendapatan daerah. Secara keseluruhan anggaran pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya atau naik sebesar 2,17% menjadi 1.241.941.175 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Dalam pos pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 98.623.267.641 rupiah atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,15%. Dengan rincian penerimaan PAD sebagai berikut. Pajak daerah dianggarkan sebesar 8.500.000.000 rupiah, retribusi daerah dianggarkan sebesar 6 miliar rupiah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar 84.423.267.641 rupiah. 2. Pendapatan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2021 pemerintah pusat akan menyalurkan dana alokasi umum atau DAU ke seluruh daerah berbasis kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan DAU dalam rangka perbaikan output layanan di setiap daerah. Penyaluran DAU tidak lagi merata, tetapi berdasarkan kinerja setiap daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menggunakan skema penyaluran DAU yang bersifat final atau tetap setiap bulannya. Hal ini dikarenakan penerimaan negara saat ini sangat tertekan atau turun drastis akibat pandemi COVID-19, sehingga pembagian DAU ke daerah didasari atas pendapatan dalam negeri yang tidak tetap. Target penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 1.114.225.465 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dan dana otonomi khusus Provinsi Papua pada RAPBD tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 1.952.138.445 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Dana bagi hasil sebesar 35.157.587.000. Sumber dana DAU sebesar 549.977.773.000. Dana alokasi khusus DAK fisik sebesar 288.236.878 rupiah. DAK non fisik sebesar 59.370.427.000. Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar 32.238.636.567 rupiah. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar 21.715.866.200
rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dirincikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan hibah dana BOS sebesar 29.093.200.000 rupiah. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, belanja daerah. Kondisi kemampuan keuangan daerah mengalami defisit anggaran untuk mendanai kebutuhan belanja daerah. Penyediaan dana kegiatan masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sangat tergantung dari dana perimbangan atau dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Karena pendapatan asli daerah secara jumlah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik. Belanja untuk pembayaran tenaga honorer yang secara keseluruhan berjumlah hampir mencapai 2.300 orang perlu mendapat perhatian bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait utang belanja yang belum dapat diselesaikan pembayarannya menjadi beban dan perhatian serius sehingga perlu diambil kebijakan strategis untuk memberikan kepastian kepada pihak ketiga dengan meningkatkan efisiensi sumber-sumber pembiayaan pengeluaran belanja daerah dan melakukan inventarisasi, validasi serta pemeriksaan fisik lapangan atas kegiatan yang dikategorikan sebagai utang belanja tersebut mulai tahun 2016 sampai dengan 2020. Oleh sebab itu, dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah, atau standar teknis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan kebutuhan belanja daerah sebagaimana terinci penjabaran anggaran belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1.218.949.837 rupiah dengan rincian kelompok belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Dari total belanja sebesar 1.218.949.837 rupiah dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 864.503.028.266 rupiah. Adapun rincian komponen belanja operasi meliputi belanja pegawai sebesar 443.516.802.478 rupiah. Belanja barang dan jasa sebesar 389.41.525.788 rupiah. Belanja subsidi sebesar 3 miliar, belanja hibah sebesar 26.419.100.000 rupiah, belanja bantuan sosial sebesar 2.525.600.000 rupiah. 2. Belanja modal. APBD tahun anggaran 2021 mengalokasikan belanja modal sebesar 159.259.257.571 rupiah. 3. Belanja tidak terduga sebesar 12.538.186 rupiah. 4. Belanja transfer sebesar 249.438.478.000 rupiah. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, pembiayaan daerah sejalan dengan kebijakan menekan angka defisit anggaran pada tahun anggaran 2021, maka arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan
dilakukan untuk mendorong pengembangan skema pembayaran utang daerah perlu mendapat perhatian bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengakuan utang dan penetapan kebijakan penganggarannya. Penerimaan pembiayaan. Target penerimaan pembiayaan tahun 2021 diproyeksikan sebesar 44,179.171.731 rupiah yang direncanakan bersumber dari pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan. Sedangkan target pengeluaran pembiayaan tahun 2021 dianggarkan sebesar 0 rupiah. Terhadap besaran jumlah anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana terinci dalam APBD tahun anggaran 2021 merupakan perhitungan pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai tanggal penyerahan dokumen KUA dan PPS, sehingga perlu disesuaikan lagi realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 untuk mengakomodir dana silpa dan kegiatan yang lanjutkan pada tahun anggaran 2021. Demikianlah struktur anggaran sebagai pokok pengantar nota keuangan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah berkenan menerima materi rancangan APBD tahun anggaran 2021 untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut secara objektif dan mendalam melalui tahapan dan mekanisme alat-alat kelengkapan sidang Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini, saya selaku Bupati menyampaikan terima kasih kepada saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota Dewan terhormat bahwa dari penyampaian struktur APBD yang ada, kami memohon kesediaan pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat dalam pembahasan materi APBD bersama-sama dalam rapat-rapat komisi dapat merasionalisasikan setiap belanja maupun perencanaan penganggaran yang ada sehingga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Saudara ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota Dewan terhormat, dalam rapat-rapat komisi bersama dengan mitra atau OPD terkait ketika membutuhkan penjelasan dan kehadiran saudara Bupati bersama-sama dengan sekretaris daerah, kami siap untuk hadir memberikan penjelasan-penjelasan dalam bersama-sama membahas APBD kita sehingga APBD tahun anggaran 2021 benar-benar menjadi APBD yang pro kepada rakyat biak numfor. Anggota Dewan yang terhormat, seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini pula, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dari Kantor Sekretariat Presiden, Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan beberapa pihak lainnya yang kami bertemu untuk membangun komunikasi agar ikut memberikan support terhadap kemajuan Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai dan kita banggakan ini. Dalam pertemuan dengan Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan di Kementerian Perhubungan, kami memaparkan tentang peluang, kondisi dan tantangan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor di berbagai sektor termasuk perlunya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan di Biak Numfor. Sebagai tindak lanjut konsultasi dan koordinasi tersebut serta sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha serta dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 kembali mendapat kunjungan Deputi 1 Kantor Sekretariat Kepresidenan beserta jajarannya di Kabupaten Biak Numfor, dan dalam rangka kunjungan tersebut Deputi 1 KSP juga membawa langsung investor yang telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Biak Numfor dengan Direktur Utama PT Lautan Pasifik Indonesia yang merupakan perusahaan swasta yang akan bergerak di bidang perikanan dan kelautan.
Atas komitmen tersebut, maka peran pemerintah daerah harus dapat memberikan kemudahan investasi, mendukung investor dan memberikan kontribusi dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembebasan lahan sebagai komitmen bersama. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD tahun 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang difokuskan pada dua hal, yaitu penggunaan APBD tahun 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi sebuah harapan baru, semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dengan mengutamakan pendekatan kultural dalam rangka pembangunan. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, sehingga ada keterlibatan pemerintah pusat membangun berbagai kebijakan dan prioritas pembangunan di daerah. Di samping mendapatkan peluang tersebut di atas, bahwa status jalan di Kabupaten Biak Numfor dalam kunjungan Deputi 1 KSP dan atas usulan Kementerian PUPR akan dijadikan sebagai jalan nasional, sehingga ada keterlibatan pemerintah pusat membangun jalan-jalan di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sebagai informasi pula bahwa untuk meningkatkan kinerja daerah perlu ditingkatkan kinerja aparatur. Oleh karena itu pemerintah daerah sedang menginventarisasi dan mengevaluasi jabatan struktural pada OPD, termasuk pejabat terkait pengelola keuangan daerah pada setiap OPD yang belum tersedia pejabatnya sesuai kompetensi yang dimiliki, dan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kepegawaian. Hal ini merupakan tindak lanjut atas hasil temuan BPK RI beberapa waktu yang lalu atas pemeriksaan kinerja pengeluaran daerah tahun 2019 dan tahun 2020. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Bupati bersama Saudara Sekda dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan TNI Polri, dan segenap masyarakat Biak Numfor, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang terus menopang pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan di Kabupaten Biak Numfor. Kami pemerintah daerah mengharapkan seluruh pikiran-pikiran kreatif untuk membangun Kabupaten Biak Numfor secara bersama. Pada kesempatan ini juga kita secara khusus di bangsa dan negara dan di tengah-tengah Provinsi Papua, kita berhadapan dengan polemik yang saat ini sedang terjadi dalam media-media di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua menyangkut rasisme yang saat ini sedang dibicarakan di berbagai media. Maka saya selaku Bupati pada kesempatan yang berbahagia ini kepada seluruh pimpinan TNI dan Polri yang berkenan hadir di tempat ini, kami dari pemerintah daerah dan segenap masyarakat meminta kepada pimpinan TNI dan Polri agar pelaku rasisme yang ada harus ditangkap dan diadili, sehingga tidak terjadi rasisme kepada masyarakat atau orang Papua. Karena Papua adalah bagian dari NKRI, maka mari kita bersama-sama menjaga kebinekaan dari Sabang sampai dengan Merauke. Inilah titipan dan harapan kami, sehingga Papua tetap aman, Indonesia tetap aman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Bupati menitipkan juga beberapa hal. Yang pertama, perlu adanya regulasi secara nasional, sehingga sanksi-sanksi atau hukuman yang harus diberikan bagi para pelaku rasisme yang ada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara tidak cepat untuk menanggapi dan serius tentang bagian ini,
Papua akan terus bergejolak dan menjadi polemik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ini adalah titipan penting bagi seluruh forum koordinasi pimpinan daerah TNI Polri, sehingga perlu kita menjaga keutuhan NKRI dari berbagai aspek dan seluruh bidang untuk menjaga kebinekaan yang ada di negara kita. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku Bupati memohon pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat dalam membahas APBD, dokumen APBD tahun anggaran 2021. Kita bersama-sama harus berbesar hati untuk melihat hal-hal yang harus kita rasionalisasi, baik dalam program-program arah kebijakan pembangunan, tetapi juga hak-hak kita baik sebagai bupati maupun seluruh jajaran pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Kita harus berani melakukan rasionalisasi seluruh pendapatan kita untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Ini harus menjadi komitmen kita dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021. Dan ini menjadi komitmen kita bersama yang harus kita lakukan di tahun 2021. Sehingga kita merasionalisasi program, tetapi kita juga merasionalisasi setiap tunjangan-tunjangan kinerja dan insentif kita disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato, saya kembali mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kasus terkonfirmasi positif terus bertambah. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesadaran diri sendiri dan keluarga tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Mengingat kondisi saat ini, penularan COVID-19 melalui transmisi lokal, klaster keluarga dan klaster lain sangat rentan jika kita melaksanakan aktivitas di luar rumah, sangat berisiko. Saya percaya bahwa pengetahuan masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19 sudah sangat dipahami dengan baik. Hanya saja kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan belum maksimal. Ditambah lagi kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena kasus positif COVID-19 terus bertambah, sehingga sangat berbahaya jika masyarakat sudah tidak peduli kepada keselamatan diri sendiri dan orang lain. Maka kepada seluruh masyarakat Biak Numfor, salam sehat, sa jaga ko jaga sa. Mari kita sama-sama menjaga diri kita untuk bebas dari COVID-19. Kita selalu masih menggunakan argumen dan statement bahwa masa kita takut COVID daripada takut Tuhan. Ada hukum Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka ketika mengasihi orang lain, jangan tularkan COVID kepada orang lain. Kasihi dirimu, jaga dirimu supaya jangan terpapar COVID-19. Banyak prediksi, banyak pandangan, banyak analisa. Saya selalu katakan bahwa semua terserah padamu, kuhormati keputusanmu. Tetapi COVID-19 bukanlah penyakit pribadi. COVID-19 bukanlah proyek pemerintah daerah. COVID-19 adalah fakta virus penyakit yang saat ini merajalela. Rakyat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, mari sayangi dirimu, sayangi anak dan istrimu, sayangi keluargamu, maka sayangilah rakyat Biak Numfor untuk bebas dari COVID-19. Selanjutnya, kepada segenap anggota Dewan yang terhormat, saya ucapkan selamat melaksanakan proses persidangan. Sekiranya terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah antara pihak eksekutif dan anggota DPRD yang merupakan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Kita semua harus optimis dengan berbagai kondisi yang berkembang saat ini. Kabupaten Biak Numfor tetap bisa memberikan pelayanan dan menjalankan program
kepada masyarakat dan pembangunan akan berlanjut terus tanpa henti. Tentu kita semua berupaya bekerja semaksimal mungkin mengambil kebijakan dan penuh kehati-hatian dengan kemampuan yang dimiliki serta keterbatasan pemerintah daerah yang harus dihadapi, terus berupaya memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin membaca satu kata bijak bagi kita. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah kehidupan sehari-hari. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita. Demikian pidato saya sebagai pengantar nota keuangan APBD tahun anggaran 2021. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dokumen APBD tahun anggaran 2021 pada pimpinan dan segenap anggota Dewan untuk dibahas dalam persidangan paripurna.